Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Marlina, mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan. Saya akan menyampaikan pemaparan tentang kajian pedagogi. Apa yang akan saya jelaskan merupakan bagian dari rentetan soal-soal UTS sebanyak 5 soal. Mari kita simak pemaparan yang akan saya sampaikan. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas tentang pendidikan, di mana pedagogi merupakan sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10. Pedagogik merupakan sebuah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Saya sebagai guru sudah seyogianya lah diharuskan mempelajari pedagogik karena keseharian saya bergelut dengan siswa, di mana saya harus mampu mengelola pembelajaran yang saya lakukan tiap hari. Sehingga pembelajaran tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi lebih bermakna bisa meninggalkan jejak untuk anak dengan memiliki karakter yang positif yang kelak akan mereka bawa dan gunakan dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Jika pendidik memiliki bekal kemampuan penguasaan keterampilan yang mumpuni tentang pedagogi yang baik, maka bisa dipastikan pendidik bisa mengajar atau mendidik secara maksimal sehingga pendidik pun jauh lebih mudah menyampaikan materi dan melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas. Hal tersebutlah yang akan menjadikan saya menjadi pendidik yang lebih baik dengan mempelajari pedagogik ini. Selama pembelajaran mata kuliah kajian pedagogik ini, banyak sekali yang saya dapatkan. Dimulai dari ragam perspektif pedagogik tentang makna pendidikan, pengajaran, dan pelatihan, di mana pendidikan menurut Wikipedia dimaknai sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang maupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pada mata kuliah ini, selain bisa memahami hal tersebut juga kita bisa mendapat banyak ilmu yang secara garis besar mempelajari tentang kajian histeris terhadap tokoh-tokoh pendidik sebagai landasan pendidikan. Dengan mengetahui sejarah tentang pendidikan dan tokoh-tokoh pendidik, maka hal tersebut akan memotivasi kita sebagai pendidik untuk bisa mengembangkan pendidikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga dengan mendalami ilmu pedagogik ini seharusnya akan menjadikan kita atau menjadikan diri saya sebagai magister pendidik yang profesional dan tentu saja proporsional, di mana kita bisa memanusiakan manusia seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan mereka atau peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka bisa menikmati proses pembelajaran sebagai sesuatu yang membahagiakan dan membantu mereka dalam mencapai tujuan hidup mereka kelak. Membahas pendidikan selalu tidak ada habisnya. Untuk sebuah arti pendidikan saja begitu banyak arti pendidikan. Menurut para ahli, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensial cipta,
rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dalam pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Sedangkan secara khusus, pendidikan dimaknai hanya sebatas usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga dalam arti tanggung jawab keluarga. Pada prakteknya, pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Upaya-upaya tersebut tentunya harus diimbangi dengan ilmunya, yaitu ilmu pendidikan. Adapun ilmu pendidikan tersebut dapat dijadikan dasar dan petunjuk dalam rangka praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, dan teknik mengajar serta evaluasinya. Atas dasar pembelajaran itulah para guru melaksanakan praktek pendidikan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dari pernyataan pendidikan sebagai suatu ilmu, yaitu bahwa praktek pendidikan tersebut tiada lain adalah aplikasi dari ilmu pendidikan. Implikasinya bahwa untuk menjadi guru atau untuk menjadi pendidik atau siapapun untuk mempelajarinya melalui ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan yang merupakan dasar bagi pendidik dalam mempraktekkan pendidikan di dunia nyata, maka mempunyai koherensi yang signifikan dengan seni mengajar pada prakteknya seperti yang disampaikan oleh Gilbert Hyatt dalam bukunya The Art of Teaching, yang mengatakan bahwa mengajar melibatkan emosi yang tidak dapat dinilai dan dikerjakan secara sistematis. Dan nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang berada di luar jangkauan dari ilmu. Jadi, pada dasarnya pendidikan itu selain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan, juga pada prakteknya merupakan sebuah seni. Alasannya adalah bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu. Sehubungan dengan itu, Gilbert Hyatt 1954 mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Kalayert 1970, seni mendidik itu merupakan yang pertama, keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. Dan yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Praktek pendidikan yang diakui sebagai seni mempunyai implikasi pada fungsi pendidikan, utamanya pada proses pembelajaran di sekolah dasar, yaitu bagi siswa untuk dapat menghasilkan suatu karya yang utuh dan unik. Misalnya, ketika siswa sekolah dasar disuruh untuk mengarang, mereka membuat suatu karya yang unik dan merupakan karya mereka yang benar-benar merupakan hasil dari kreativitas mereka sendiri. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik.
Oleh karena itu, ketika akan melakukan proses pembelajaran di sekolah dasar, seorang pendidik harus mampu membuat suatu improvisasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik mampu menyerap apa yang diajarkan oleh gurunya tanpa merasa jenuh. Dengan demikian, minat peserta didik untuk belajar akan semakin meningkat. Pada akhirnya, pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu, tetapi sekaligus pula sebagai seni. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pedagogik adalah ilmu yang berhubungan dengan pendidikan, terutama pendidikan anak, di mana kompetensi pedagogik merupakan sebuah kompetensi yang mengarah pada keterampilan tenaga pendidik dalam mendidik para muridnya. Bisa diartikan bahwa kompetensi pedagogik merupakan konsep dan cara yang dilakukan oleh dosen untuk pedagogik untuk mengajar pada peserta didiknya. Konsep tersebut tentu saja memiliki tujuan yang jelas, di antaranya yaitu memanusiakan manusia, memahami jati diri, dapat melatih keberanian, dan mengembangkan kompetensi kepribadian. Nah, pada prakteknya, sebagai dosen ataupun widyasmara atau instruktur, selain harus memahami konsep pedagogik, juga diharuskan menguasai aspek-aspek kompetensi pedagogik. Dengan memahami setiap karakter peserta didik atau mahasiswanya, menguasai teori belajar dengan baik, bisa mengembangkan kurikulum, mudah menciptakan pembelajaran yang mendidik, mampu mengembangkan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, dan memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Jika semua konsep dan aspek tersebut dikuasai oleh dosen ataupun widyasmara ataupun instruktur sebagai bekal kemampuan penguasaan keterampilan pedagogik yang baik, maka bisa dipastikan dosen bisa mengajar secara maksimal, sehingga dosen pun akan jauh lebih mudah menyampaikan materi dan melakukan interaksi dengan mahasiswanya di dalam kelas. Selanjutnya, baik menjadi guru, dosen, widyasmara ataupun instruktur, semua merupakan pilihan menjadi seorang pendidik, yang tentunya ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang memilih profesinya sebagai pendidik. Alasan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, profesi pendidik dari dulu hingga sekarang masih dimaknai sebagai profesi yang mulia, di mana pendidik adalah orang yang menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa di masa depan. Pesan pendidik menjadi kunci keberhasilan masa depan karena perannya sebagai pendidik yang mengajarkan generasi muda menuju harapan yang diimpikan oleh dirinya sendiri dan oleh bangsanya secara universal. Selain itu, kelebihan menjadi seorang pendidik yang merupakan salah satu alasan juga, yaitu dituntut untuk selalu mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga meningkatkan wawasan dan selalu belajar dan belajar sepanjang hayat. Banyak alasan lain yang mendorong seseorang memilih profesinya sebagai pendidik, tetapi yang kuat mendasari menurut saya yaitu dua pokok alasan tersebut, yaitu dengan menjadi kunci keberhasilan untuk masa depan anak bangsa yang diharuskan mengupgrade ilmunya. Tentu saja pendidik akan bertanggung jawab sepenuhnya sebagai pendidik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.